Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang decoder dan encoder. Pengertian decoder. Decoder merupakan sebuah alat yang dimanfaatkan untuk mengembalikan sebuah proses decoding, sehingga membuat kita bisa menerima informasi yang asli. Decoder bisa juga diartikan serangkaian logika yang berguna untuk menerima masukan atau input biner dan kemudian mengaktifkan salah satu output dengan berdasarkan ukuran pada biner tersebut. Maksudnya apa? Kita membuat suatu alat untuk proses pengkodingan, kayak gitu ya. Kemudian fungsinya, Anda juga harus tahu bahwa output yang dimiliki oleh decoder maksimum adalah 2N. Hal ini membuat Anda bisa membentuk N2N decoder. Ketika Anda hendak merangkai decoder, maka Anda harus membuat 3-8 decoder atau dengan menggunakan 2-4 decoder. Pada akhirnya nanti akan terbentuk 4-16 decoder yang juga menggunakan 2 buah 3-8 decoder. Untuk memberikan kemudahan dalam menyatakan 7 segmen, alasan inilah yang membuat kita lebih menggunakan decoder ketika hendak menyalakan 7 segmen. Jadinya ini digunakan biasanya untuk 7 segmen. Kalau kalian ingin tahu apa itu 7 segmen, itu biasanya yang digunakan dalam kalkulator digital. Kemudian syarat decoder. Persyaratan yakni adalah M kurang dari 2N. Nilai M merupakan sebuah kombinasi output dan untuk N mewakili jumlah bit input. Satu dari input hanya bisa mewakili satu kombinasi output saja. Kemudian apa perbedaan encoder dan decoder? Encoder merupakan suatu rangkaian logika yang digunakan untuk mengubah kode dari yang bisa dipahami oleh manusia ke kode yang tidak bisa atau bahkan tidak dikenal oleh manusia. Sementara untuk decoder, ia merupakan rangkaian logika yang berguna untuk mengubah kode yang tidak dikenal manusia menjadi kode yang dikenal manusia. Jadinya encoder itu kebalikan decoder, begitupun juga sebaliknya. Kemudian pengertian encoder. Encoder merupakan suatu rangkaian logika yang digunakan untuk mengubah kode dari yang bisa dipahami oleh manusia ke kode yang tidak dipahami atau bahkan tidak dikenal manusia. Nah, bisa juga encoder adalah kebalikan dari decoder. Ini digunakan untuk apa? Lah, ini ada di fungsi encoder. Digunakan untuk mengubah biner to decimal atau biasanya disebut dengan BCD. Kemudian bisa juga untuk penyandi dari peraga ke 7 segmen. Jadi ada alat peraganya kemudian dimasukkan ke 7 segmen ataupun ke yang lain. Itu adalah fungsi dari encoder atau bisa juga disebut penyandi, biasanya seperti itu. Kemudian syarat dari encoder sendiri adalah aplikasi encoder ini misalnya adalah pada papan ketik yang terdiri atas karakter, kan di situ ada karakter, ada angka, dan juga ada karakter khusus. Apa itu karakter khusus? Seperti plus, kemudian ada kurang lebih, kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Dan juga itu pun terdiri atas 84 karakter. Nah, banyak sekali kan itu. Kemudian setiap karakter dipilih dengan menekan sebuah tombol pada papan ketik atau biasanya keyboard. Bisa juga kan keyboard itu dimasuki penyandi. Selanjutnya encoder akan mengubah setiap masukan ke sandi biner tertentu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadinya di laptop atau di PC itu ada penyandinya juga. Lah, untuk apa? Nah, itu untuk digunakan ke biner. Setelah dari biner nanti bisa diproses, kemudian dimasukkan menjadi decoder. Nah, akhirnya bisa digunakan seperti itu. Jadinya decoder dan encoder itu saling
melengkapi dan juga saling membantu. Itu sekian penjelasan dari saya untuk decoder dan encoder kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.